saudara. Sekedar mungkin sedikit berbagi ya, pengalaman menangani perkara-perkara yang kadang-kadang buat saya sungguh sangat menyakitkan ya. Karena Potasi tadi sudah cerita kepada kita, meskipun saya datang terlambat, saya dengar ceritanya tadi bahwa dia termasuk orang yang beruntung mendapat hakim yang mempunyai keberanian untuk mengatakan tidak terhadap satu kasus korupsi. Saudara-saudara, kalau kita mau lihat kembali ke belakang, ya, perkara korupsi ini kalau kita bandingkan dengan zaman Orde Baru, sama dengan perkara-perkara subversif. Zaman dulu, zaman Orde Baru, tidak ada satu orang hakim pun yang berani, hampir tidak ada yang berani membebaskan orang yang terkena perkara subversif. Umumnya orang dihukum. Mungkin ada, saya tidak ingat secara persis apakah ada perkara subversif yang sempat dibebaskan. Tetapi sepanjang yang saya ingat, tidak ada satupun orang sempat dibebaskan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ya. Kalau sekarang ini orang terkena korupsi itu, ya, yang dari awal, coba kita lihat, perhatikan betul secara baik. Hampir semua intelektual kita, mereka akan punya sikap yang sangat ambigu. Ahli hukum, ahli etika, segala macam ahli kita hampir tidak pernah akan mengatakan bahwa sabar untuk mengatakan orang tidak kena korupsi. Makanya saya katakan tadi, makasih termasuk orang yang beruntung. Yang lain ya, itu tidak beruntung. Begitu mudahnya sekarang ini orang kena perkara korupsi hanya berdasarkan keterangan ahli yang diambil alih oleh orang BPKP ya, sebagai satu bentuk penjagaan. Ini sudah terjadi dalam kasus yang kita hadapi ini. Sumber atau asal terjadinya korupsi itu karena hitungan yang dibuat oleh pihak BPKP yang mengatakan bahwa ada kerugian negara. Saya tidak tahu dalam kasusnya Potasi, saya khawatir terjadi juga seperti itu. Ini juga yang terjadi pada mantan Direktur Utama PLN, Edi Widiono. Kesalahan dia itu hanya memberikan kuasa kepada General Manager untuk menandatangani satu perjanjian sehingga ada IT di PLN, Jakarta Raya dan sekitarnya. Sehingga sekarang kita bisa menikmati itu, IT yang dibuat, yang dia tandatangani itu dengan mudah kita menikmatinya sekarang tanpa satu sen pun dia menikmati apapun. Salahnya dia apa? Karena kata seorang ahli IT dari UI, ya, kebetulan saya kenal baik, yang mengatakan bahwa harga pengadaan IT ini lebih mahal 100%. Sementara teman-teman dari ITB mengatakan bahwa IT ini harganya masih terlalu murah untuk perkara ini. Akan tetapi hakim percaya bahwa Edi Widiono itu bersalah dan dia dihukum 5 tahun untuk menandatangani satu surat kuasa. Kemudian Widodo dan Herman, ya, saya khawatir juga akan dihukum. Itu yang perusahaan yang saya sangat khawatir. Kenapa? Karena hakim takut untuk membebaskan mereka. Hakim takut dianggap sebagai pembela koruptor. Akibatnya apa yang terjadi di hadapan persidangan ini? Hakim itu sudah menjadi pembelanya jaksa. Bahkan tidak jarang dengan cara-cara yang aneh. Saya lihat, saya baca dari beberapa berita acara dari hasil
transkrip persidangan. Bagaimana hakim justru mencoba membela ahli yang dihadirkan oleh kejaksaan. Saya kira ini satu sikap yang menurut hemat saya tidak boleh kita diamkan. Sikap anomali kita yang gagah berani untuk memberantas korupsi itu harus seimbang dengan sikap kita untuk mengingatkan orang tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saya kira ini satu hal yang tidak kalah pentingnya untuk kita bicarakan. Kemudian ada satu hal lagi yang saya kira yang patut mungkin kita cermati secara bersama-sama adalah mengenai, kalau saya katakan terus terang, saya khawatir bahwa perkara ini akan digunakan sebagai tiket, baik oleh kejaksaan, orang-orang di kejaksaan, ataupun oleh orang-orang di pengadilan. Hakim ingin menjadi hakim agung, jaksa penuntut mungkin mau jadi kajari, bahkan mungkin direktur itu ingin menjadi jampitsus dan yang lain-lain. Akibat apa yang kita rasakan sekarang? Saudara-saudara bisa bayangkan, saya sudah 2 kali persidangan yang ditunda, itu perkara yang endah, itu ditunda karena kita menunggu persidangan sampai pukul 11.45 malam. Kenapa ini dipaksakan secara seperti ini? Karena dari pembicaraan kita ada kekhawatiran dari hakim ini. Kenapa mereka memaksakan diri ini? Karena mereka takut Herlan dan Riksi bebas dari hukum. Kalau Riksi dan Herlan bebas dari hukum, maka mereka akan dianggap mereka bersalah. Paling tidak oleh kejaksaan. Inilah yang terjadi pada kasusnya Susno Duaji. Dia bisa lepas bebas dari hukum dari masa penahanan itu, dan sekarang tidak bisa dieksekusi. Nah, saya khawatir ini yang juga terjadi sekarang. Sehingga kesalahan kejaksaan itu kami yang harus menanggungnya. Saksi-saksi yang lain yang sudah dihadirkan, terdakwa-terdakwa yang lain yang sudah hadir, dan begitu juga keluarga dan para pengacara dari perkara-perkara yang lain. Ini yang saya katakan bahwa ini adalah salah satu bentuk dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang secara nyata dilakukan oleh pengadilan. Ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara, seingat saya dulu yang sidang zaman Orde Baru, persidangan itu yang sampai agak tengah malam itu hanya satu dalam perkara Tanjung Priok, itu ketika terdakwanya itu melakukan pembelaan yaitu fatwa. Fatwa itu dipaksakan persidangannya itu sampai seperti itu karena hakimnya juga takut beliau itu akan bebas dari hukum. Kalau seperti ini yang terjadi sekarang, mari kita kalau cermati secara baik. Seharusnya proses peradilan ini diatur secara baik. Tidak bisa dibiarkan seperti sekarang. Bayangkan di bawah 5 perkara satu hari dengan majelis hakim yang sama, dan di bawah masing-masing saksi untuk setiap perkara itu 3-5 orang untuk jadi saksi. Ini satu tindakan yang sangat tidak masuk di akal. Sementara sekarang secara real kita memeriksa seorang saksi itu rata-rata antara 1-2 jam. Bahkan untuk saksi-saksi tertentu bisa sampai 3 jam. Kenapa? Karena hakim begitu aktif dalam perkara ini. Meskipun belakangan saya lihat memang sedikit agak mengurangi, terutama ketua majelis itu sedikit agak mengurangi. Sementara pada awalnya kalau kita lihat bahwa mereka yang seolah-olah mengambil tanggung jawab untuk membuktikan bahwa terdakwa itu bersalah dengan cara melihat keterangan-keterangan dari saksi. Dengan bayangkan hampir seluruh pertanyaan yang seharusnya ditanyakan oleh jaksa untuk membuktikan surat dakwaannya itu dilakukan sepenuhnya oleh pengadilan, oleh hakim. Padahal UHAD kita secara jelas bahwa hakim itu tidak boleh berpihak. Dalam pikirannya saja dia tidak boleh berpihak kepada jaksa atau kepada pembela. Dia harus berada di tengah, menegakkan keadilan, mengingatkan orang.
Kalau kita bertanya dengan pertanyaan yang salah, mereka ingatkan kita, pertanyaan Anda tidak tepat. Itu pertanyaan mencela, bukan dengan cara diambil alih. Diambil alih pertanyaan kita. Yang ujung-ujungnya adalah itu hasil jawaban itu adalah untuk mencoba mengukuhkan dakwaan kita. Nah ini saya kira yang menurut hemat saya tidak salah. Waktunya untuk kita pahami, dan sekali lagi saya setuju dengan Pak Kasih tadi bahwa tidak boleh kita diamkan semuanya. Yang harus kita peringatkan adalah bukan hanya kejaksaan, tetapi pengadilan pun harus kita ingatkan. Teman-teman LSM pun harus kita ingatkan bahwa tidak semua orang yang dikatakan sebagai korupsi itu memang betul-betul mereka melakukan kejahatan. Cukup banyak orang yang menjadi korban karena stigma bahwa korupsi itu merugikan keuangan negara. Saya kira itu pimpinan yang saya sampaikan.